Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Pakaya. Saya anggota dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang penilaian pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengumpulan informasi tersebut ditempuh melalui berbagai teknik penilaian menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber. Pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik memerlukan metode dan instrumen penilaian, serta prosedur analisis sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan KD sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian. Penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Hasil penilaian akan akurat bila instrumen yang digunakan untuk menilai, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Melisha Ananda Putri Kabidon. Yang ketiga, jenis-jenis penilaian kurikulum 2013. Nah, penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup yang pertama, penilaian otentik, yaitu merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran. Kedua, penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, penilaian proyek, yaitu penilaian masing-masing peserta didik atas proses dan hasil pengerjaan proyek yang dilakukan secara berkelompok. Yang keempat, penilaian harian atau ulangan harian, yaitu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Nah, yang kelima, ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester, atau yang kita kenal sebagai UTS, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Yang keenam, penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Yang ketujuh, ujian tingkat kompetensi atau disingkat UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Yang kedelapan, ujian mutu tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Yang 9, ujian nasional atau UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar pendidikan nasional yang dilaksanakan secara nasional. 10, ujian sekolah atau madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi
di luar kompetensi yang diujikan pada ujian nasional yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Materi yang keempat, pengertian instrumen penilaian. Instrumen penilaian terdiri atas dua kata, yaitu instrumen dan penilaian. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Penilaian, atau juga disebut tes, yaitu merupakan alat ukur pengumpulan data yang mendorong peserta memberikan penampilan maksimal. Menurut Suharsini Arikonto, dalam bukunya pada tahun 2010, pengertian instrumen penilaian adalah alat bantu yang senantiasa dipergunakan oleh si peneliti dalam mengatur dan mengakomodir kegiatannya untuk proses pengumpulan data secara sistematis dalam pemberian evaluasi. Perkenalkan, nama saya Arfianti. Saya akan melanjutkan paparan materi. Langsung saja, jenis-jenis instrumen penilaian kurikulum 2013. Pada jenis-jenis instrumen penilaian kurikulum 2013 dibagi menjadi dua jenis, yakni jenis tes dan non-tes. Pada tes sebagai instrumen penilaian dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tes uraian atau tes subjektif dan tes objektif atau biasa disebut tes dikotomi. Nah, bentuk tes uraian dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Dalam uraian bebas, jawaban peserta didik tidak dibatasi bergantung pada pandangan peserta didik itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi pertanyaan uraian bebas sifatnya umum. Dan bentuk kedua dari tes uraian yaitu tes uraian terbatas, di mana dalam bentuk ini pertanyaan telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Dan yang ketiga, uraian berstruktur, di mana soal berstruktur dipandang sebagai bentuk antara soal-soal objektif dan soal-soal esai. Soal berstruktur merupakan serangkaian soal jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka dan bebas memberikan jawaban. Selanjutnya tes objektif, di mana tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, antara lain pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan melengkapi. Nah, pada soal bentuk pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, option atau pilihan jawaban terdiri atas jawaban yang benar atau paling benar. Selanjutnya disebut kunci jawaban, dan kemungkinan jawaban salah yang dinamakan pengecoh. Selanjutnya benar salah, di mana bentuk tes benar salah adalah pernyataan yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Salah satu fungsi bentuk soal benar salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Bentuk soal seperti ini lebih banyak digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. Selanjutnya soal tes bentuk menjodohkan, terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom berbeda. Misalnya, kolom sebelah kiri menunjukkan kumpulan persoalan dan kolom sebelah kanan menunjukkan kumpulan jawaban. Bentuk soal seperti ini sangat baik untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi hubungan antara dua hal. Dan yang terakhir, melengkapi atau completion, di mana soal bentuk melengkapi dikemukakan dalam kalimat yang tidak lengkap. Nah, soal bentuk melengkapi ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tes lisan atau tes perbuatan, di mana tes lisan, tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Nah, adapun penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan melaksanakan tugas sampai dengan hasil yang dicapainya. Selanjutnya, non-tes sebagai instrumen penilaian. Nah, pada non-tes sebagai instrumen penilaian terdapat atau terbagi menjadi 6 bagian, di mana yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga angket, keempat daftar cek,
dan kelima studi kasus, serta yang keenam yaitu portofolio. Kembali ke pertama, observasi, di mana observasi itu adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena untuk mencapai tujuan tertentu. Pada observasi ada 3 jenis observasi, yaitu langsung, di mana pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat. Dan yang kedua, observasi tidak langsung, di mana observasi yang dilaksanakan dengan menggunakan alat seperti mikroskop untuk mengamati bakteri, suryakanta untuk melihat pori-pori kulit. Dan yang ketiga, observasi partisipasi, di mana observasi yang dilaksanakan dengan cara pengamat harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diamati, sehingga pengamat bisa lebih menghayati, merasakan, dan mengalami sendiri seperti individu yang sedang diamatinya. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Nah, angket ini instrumen penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu, misalnya tentang latar belakang keluarga peserta didik, kesehatan peserta didik, tanggapan peserta didik terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain. Angket pada umumnya digunakan pada ranah efektif. Selanjutnya, daftar cek. Nah, pada daftar cek adalah deretan pertanyaan singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal menghubungkan atau menceklis tanda centang pada aspek yang diamati sesuai dengan hasil penilaiannya. Yang kelima, studi kasus, di mana studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami kasus tertentu, misalnya mempelajari secara khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang selalu gagal dalam belajar, dan lain-lain. Nah, kasus tersebut dipelajari secara mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mendalam di sini artinya mengungkapkan semua variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhi dirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu portofolio, di mana kumpulan tugas atau karya dengan standar yang telah ditentukan. Sekian dari presentasi kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.